Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang teknik pengambilan darah kapiler atau yang biasa dikenal dengan istilah skin puncture. Nah, untuk itu selama kurang lebih 45 menit kita akan membahas bagaimana cara-cara pengambilan darah kapiler ini. Ayo kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang teknik pengambilan darah kapiler. Yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pengambilan darah vena. Sekarang kita membahas bagaimana cara pengambilan darah kapiler. Sebagai ini pembuka bahwa teknik pengambilan darah kapiler ini sangat sederhana, tetapi jika dibandingkan dengan pengambilan darah vena, tentunya darah kapiler ini sangat sederhana, tetapi bukan berarti kita acuh atau tidak peduli dengan teknik-tekniknya, karena beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan prosedural itu akan menyebabkan masalah terhadap kualitas pemeriksaan atau kualitas hasil pemeriksaan, begitupun dengan kesehatan dan keamanan pasien sendiri. Ayo kita simak bersama seperti apa teknik pengambilan darah kapiler. Nah, seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa ini masih bagian dari teknik flebotomi, yang mana ada 3 jenis teknik flebotomi itu, ada pengambilan darah vena, arteri, dan darah kapiler atau skin puncture. Nah, kali ini kita akan membedah atau mengkaji tentang pengambilan darah kapiler. Nah, darah kapiler adalah darah yang berada di pembuluh kapiler yang sangat kecil, di mana ini merupakan tempat arteri berakhir. Beberapa referensi menyebutnya menjadi skin, ya, karena memang letak dari pembuluh darah ini berada di bawah lapisan epidermis, atau dengan kata lain di bawah kulit, sehingga proses pengambilannya sangat-sangat sederhana. Nah, makin kecil arteriol, semakin menghilang ketiga lapisan dindingnya. Sebelumnya itu sudah bahas penyusun-penyusun dari pembuluh darah, dinding pembuluh darah. Semakin kecil arteriolnya, artinya semakin menuju ke kapiler, maka lapisan dari dinding pembuluh darah itu akan semakin tipis, bahkan bisa sampai pada kapiler itu sehalus rambut, sehingga dinding itu hanya bersisakan satu lapis saja. Lapisan itu yang dikenal dengan endotelium. Karena posisi lapisan di darah kapiler ini, di pembuluh kapiler ini sangat tipis, bahkan hanya satu lapisan, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran zat mineral, oksigen antara yang melibatkan kelenjar limfa tadi, sehingga memang di darah kapiler ini sangat erat kaitannya fungsinya terhadap pertukaran zat-zat tadi untuk selanjutnya dimasukkan atau dikeluarkan dari sel. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada kasus-kasus tertentu pengambilan darah kapiler itu menjadi berbeda, khususnya itu kepada bayi, neonatus atau anak, begitupun dengan dewasa. Pada hakikatnya, pengambilan darah kapiler ini untuk bayi itu memang sangat direkomendasikan untuk mengambil darah melalui pembuluh darah kapiler. Tapi untuk orang dewasa itu biasanya dia menggunakan darah vena, tetapi pada kondisi tertentu dengan alasan tertentu boleh dilakukan pengambilan darah pada darah kapiler. Perlu diketahui bahwa pengambilan darah kapiler ini hanya diperlukan sangat sedikit darah dibanding dengan darah vena.
darah kapiler itu sangat sedikit darah yang bisa kita peroleh. Ya. Dan yang harus diperhatikan pula bahwa pada bayi, jika melakukan pengambilan darah vena sulit dan memiliki risiko komplikasi, maka dianjurkan untuk melakukan pengambilan darah kapiler. Nah, untuk orang dewasa, ada beberapa alasan yang harus diperhatikan dalam pengambilan darah kapiler, bahwa kapan kita melakukan pengambilan darah kapiler pada pasien itu pada keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi seperti ini. Misalkan pasien dengan luka bakar hebat, sehingga sangat sulit untuk melakukan pengambilan darah vena. Ya. Kemudian pasien dengan obesitas berat, ya, sulitnya teraba atau sulitnya teridentifikasi pembuluh darah vena sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengambilan darah kapiler. Kemudian pasien dengan kecenderungan trombotik, ya, proses penggumpalan yang sangat cepat. Kemudian pasien lansia atau pasien yang memiliki vena superficial yang rapuh, ya, biasanya lansia itu venanya itu sedikit rapuh sehingga sulit kita untuk melakukan proses pengambilan darah melalui vena. Kemudian pasien yang menjalani tes di rumah, ya, home care, itu bisa kita lakukan itu kalau memang sulit dilakukan pengambilan darah vena. Kemudian pemeriksaan POCT, ya, point of care testing. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan ke depan soal POCT, karena dia ada satu topik tersendiri. Atau mungkin dia masuk ke mata kuliah kimia klinik mungkin, tapi nanti kita akan lihat apakah perlu kita bahas POCT atau tidak. Kemudian ada tes pada neonatus, ya, kemudian pasien yang takut pada jarum suntik. Jadi keadaan-keadaan inilah yang menjadi alasan seorang flebotomis memilih untuk pengambilan darah dengan kapiler. Nah, adapun tempat penusukan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga pembuluh darah kapiler yang layak itu bisa digunakan. Pertama adalah kecenderungan jarinya itu atau lokasinya itu berwarna merah atau kemerahan dan hangat. Ya, biasanya memang pada kondisi tertentu seseorang itu jari atau beberapa lokasi di permukaan kulit itu tidak merah, bahkan pucat atau dingin. Nah, itu kita harus perhatikan bahwa itu tidak layak. Kita harus pilih daerah yang lain yang memungkinkan untuk pengambilan darah itu. Kemudian di sekitar itu tidak ada luka, tidak ada memar atau tidak ada edema. Ya, kemudian seperti tadi, jangan tempat yang sianosis atau kelihatan pucat. Ini yang menjadi penting diperhatikan, karena jika kita lakukan pengambilan darah tidak memenuhi syarat ini, tentunya nanti akan mengganggu dari darah yang terambil, sehingga nanti proses pengambilan akan menjadi bermasalah. Dan juga seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa 60% lebih itu kesalahan pengambilan darah itu di praanalitik itu menyumbang kesalahan pada pemeriksaan. Makanya ini yang perlu dihindari. Nah, ada beberapa lokasi pengambilan darah kapiler yang seharusnya itu mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama tadi usia pasien, kemudian daerah yang mudah diakses, dan tes yang diperlukan. Jadi pada beberapa lokasi selain syarat-syarat tadi, lokasi yang bisa kita ambil itu kita harus mempertimbangkan dari usianya. Oh, ini pasien usianya berapa? Kemudian selain itu kita lihat daerah yang mudah diakses. Biasanya itu pada kondisi pasien rawat, ada beberapa kondisi yang sulit kita akses daerah-daerah itu. Makanya itu menjadi pertimbangan kita sebagai flebotomi. Kemudian tes yang diperlukan oleh pasien. Ini juga menjadi penting untuk dipertimbangkan pemilihan lokasi. Karena beberapa tes itu sangat bergantung terhadap, sangat terpengaruh atau sangat berpengaruh terhadap lokasi pengambilan darah kita. Nah, di sini sudah diklasifikasikan ada dua. Yang pertama, bayi sampai umur 12 bulan.
Itu tusukan itu hanya pada medial atau lateral permukaan pelantar. Kedalaman tidak boleh melebihi dari 2 mm. Ya. Kemudian untuk di atas 1 tahun sampai dewasa, pengambilan darah kapiler itu biasanya dilakukan pada bagian jari ketiga yang tebal atau jari keempat kaki. Ya. Kita harus hindari ibu jari karena kulitnya terlalu tipis. Kemudian hindari juga jari kelingking karena tidak terlalu tebal dan dapat melukai tulang. Ya, makanya jari yang direkomendasikan adalah jari ketiga dan jari keempat. Boleh dari jari kaki ataupun dari jari tangan. Tapi biasanya yang dianjurkan adalah jari tangan. Ya, pilihan pertama adalah opsi di jari tangan. Nah, ini gambaran pemilihan lokasi yang dianjurkan berdasarkan rekomendasi CLSI. Ya, jadi kalau bayi sampai 12 bulan itu posisinya di tumit, ya. Tumit di jari juga bisa. Untuk bayi 1 tahun sampai dewasa itu di finger stick, ya, jari ketiga atau jari keempat. Lokasi ini yang menjadi acuan bagi kita. Perlu diketahui bahwa jika kalian ingin mengembangkan atau menambah wawasan, ini kalian bisa browsing, ya. Tulis saja Clinical Laboratory Standard Institute atau CLSI, standar-standar tertentu, misalkan rekomendasi tabung oleh CLSI, kemudian rekomendasi ukuran jarum suntik yang berapa gauk oleh CLSI, itu banyak ditemukan di situ. Jadi CLSI ini sebenarnya standarisasi atau rekomendasi yang diatur oleh secara nasional, secara internasional. Nah, ya, seperti ini gambarannya. Jari ketiga dan keempat untuk di tangan, tusukkan tegak lurus terhadap alur sidik jari. Jadi jangan upayakan ini, jangan terlalu di pinggir, ini salah. Kalau pinggir jadi agak masuk ke tengah, dia harus membelah sidik jari. Ya, jadi dia harus memotong sidik jari. Posisinya seperti itu, jarinya seperti ini. Nah, ini bagi bayi bisa di ibu jari bagian ujung atau di sini. Tapi rekomendasi CLSI itu adanya di sini. Beberapa referensi juga bisa membolehkan di ibu jari bagian bawah. Ya. Tapi bisa juga, tapi rekomendasi CLSI itu dianjurkannya di sini. Ya, karena permukaan ini adalah permukaan yang lateral yang ada di tumit. Dan untuk daerah pelantar itu adanya di jempol kaki. Ya. Untuk bisa melakukan pengambilan ini tentunya seperti saya katakan di pertemuan sebelumnya bahwa ini sekali lagi membutuhkan skill. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan skill tentunya tidak bisa berhenti di ranah pengetahuan saja, tetapi harus dipraktikkan. Ya, makanya sebisa mungkin dalam praktikum nanti kalian bisa mempraktikkan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur. Nah, dan itu dilakukan berulang-ulang sehingga bisa pada level terampil. Nah, yang perlu diperhatikan lagi bahwa kedalaman tusukan jari itu tidak boleh melebihi dari 2,4 mm. Ya, untuk bayi 6 sampai 8 tahun, ya, itu 1,5 mm. Untuk 8 tahun ke atas itu 2,4 mm. Ini perlu diperhatikan karena ini yang menjadi acuan. Jika terlalu dalam itu akan membahayakan bagi pasien itu sendiri. Nah, ini ada gambaran pemilihan lancet. Jadi pada beberapa lancet itu bisa dilihat ada perbedaan
kedalaman tusukan, begitupun juga dengan room yang digunakan. Ya, tentunya seperti beberapa referensi ini berdasarkan dengan kedalaman yang diinginkan. Ya, needle yang digunakan, ada yang menggunakan blade pisau, mata pisau, ada yang menggunakan jarum. Ya, ini menggunakan jarum, ada yang menggunakan blade seperti pisau. Jadi dia seperti irisan, teriris. Kalau ini seperti jarum. Ya. Nah, hal yang paling penting dalam proses pengambilan darah kapiler itu adalah di tahap persiapan. Ya, tahap persiapan inilah yang akan menentukan tahap pelaksanaan itu berlangsung dengan sesuai dengan prosedur, ya, berlangsung dengan baik dan benar. Makanya persiapan menjadi penting untuk dilakukan oleh seorang flebotomis. Ya. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah safety, perlengkapan pelindung diri, mulai dari jas laboratorium, ya, kemudian sarung tangan, handscoon, kemudian masker, kemudian sepatu atau sandal yang menutupi telapak kaki dan atas telapak kaki. Ya. Upayakan sepatunya itu tidak licin, kemudian berhak tinggi, mencegah kecelakaan. Jadi alas kaki itu tidak boleh yang berhak tinggi. Nah, ini akan menghambat proses operasional atau distribusi kita ketika melakukan pergerakan. Langkah kedua adalah persiapan peralatan. Ya, persiapan peralatan ini mulai dari lancet steril atau autoklik. Biasanya lancet itu kayak tadi. Kemudian ada autoklik, ada mesinnya seperti pulpen. Ya, pen. Nanti lancetnya dimasukkan dalam pen itu. Nanti akan diperlihatkan di laboratorium. Kemudian ada kapas alkohol, kemudian ada kapas kering. Di sini sebutnya bola kapas. Ya. Tapi pada prinsipnya dia mengandung alkohol, dibentuk kapasnya seperti bola, atau menggunakan yang sekarang sudah canggih menggunakan swab alkohol. Dan kita siapkan juga kapas kering untuk menghapus darah pertama, kemudian tabung khusus pengambilan darah kapiler, ya, mikrotube, kemudian tempat pembuangan sampah, kemudian alat tulis, label, dan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. Ya. Nah, setelah tahap persiapan disiapkan, barulah kita akan menuju ke prosedur pelaksanaan. Ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah seorang flebotomi harus memastikan bahwa pasien itu merasa nyaman sebelum dilakukan tindakan. Jadi kita pastikan kembali, kita buat suasana pasien itu terlihat nyaman dan siap. Kalau itu sudah terpenuhi, barulah kita melangkah ke langkah selanjutnya. Kita cross check kembali pengantar dari dokter, disesuaikan, diverifikasi nama dengan pasien yang di hadapan kita, jangan sampai orangnya salah. Kemudian setelah benar surat pengantar dokter dengan permintaan pemeriksaan, kemudian kita lakukan perkenalan diri, menjelaskan apa yang akan dilakukan. Kemudian kita cocokkan identitas pasien dengan pengantar dari dokter tadi. Kemudian kita tanyakan kembali keadaan pasien, apakah sudah merasa nyaman, apakah mempunyai masalah sebelumnya saat melakukan flebotomi. Kemudian itu kita coba tenangkan agar sebisa mungkin kondisi pasien merasa nyaman. Selanjutnya kita pastikan kembali peralatan kita yang sudah kita siapkan berada di dekat kita, dan kemudian peralatan-peralatan itu sudah kita cek sebelumnya sebelum melakukan tindakan. Nah, setelah itu kita cuci tangan menggunakan sabun dan air hingga bersih dan keringkan benar-benar kering. Kemudian kita pakai perlengkapan pelindung diri kalau posisinya kita berada di lab. Tapi kalau kita menuju ke ruang rawat, tentunya itu kita sudah lakukan sebelum kita menuju ke sana. Ya, setelah safety terpakai,
Kemudian kita lakukan pemilihan jari yang akan diambil darahnya, ya, sesuai dengan standar syarat dan ketentuan yang sudah kita bahas tadi. Ya, bahwa kita hindari ibu jari, jari kelingking, kemudian lihat faktor infeksius besar. Di jari itu memang faktor infeksiusnya sangat besar. Ya, makanya kita sangat disarankan untuk menggunakan jari manis atau jari tengah dan jari telunjuk. Tapi rata-rata menggunakan jari ketiga dan keempat. Ya, karena di jalur jari ketiga ini adalah merupakan jalur limfa tertutup sehingga resiko infeksi itu sedikit. Ya, kemudian lakukan penusukan tetapi jangan terlalu di pinggir. Tadi sudah saya tunjukkan. Ya, karena di pinggir itu banyak syaraf sehingga resiko terasa sakit akan lebih besar. Kemudian jangan pada area tengah jari pula, ya, jangan di situ, ya. Di antara tengah dan pinggir tadi, ya, lakukan di situ. Kemudian setelah ditusuk, sebelum ditusuk kita lakukan pemijatan dulu. Kita lakukan pemijatan telapak tangan dan jari yang akan dilakukan penusukan. Ya, ini penting untuk melancarkan peredaran darah dan juga untuk menghilangkan skin cold oleh pasien. Biasanya itu pasien yang tegang akan mengalami skin cold. Makanya dengan pemijatan itu bisa melancarkan sirkulasi darah yang ada di daerah jari. Setelah kita pijat, kemudian basahi jari yang akan dilakukan penusukan dengan kapas alkohol tadi dengan metode melingkar dari dalam keluar. Kemudian kita tunggu hingga benar-benar alkoholnya kering. Jangan dilakukan penusukan ketika alkoholnya belum kering, karena ini bisa menyebabkan kontaminasi darah yang keluar dengan alkohol. Begitupun darah perlukaan itu masuk ke dalam, alkohol itu akan masuk ke dalam daerah perlukaan sehingga menyebabkan hemokonsentrasi dan bisa pula menyebabkan hemolisis pada darah yang kita ambil. Kemudian tusukkan jarum dengan sedikit menekan jari, ya, jarinya agak sedikit ditekan, kemudian ditusuk. Ya, kemudian usapkan kapas kering untuk darah yang pertama keluar. Jadi darah yang pertama tidak diambil karena darah itu darah itu bercampur dengan cairan interstisial yang terjadi pada saat kita melakukan perlukaan pada kulit, sehingga itu tidak dianjurkan untuk diambil, ya, karena bercampur dengan cairan interstisial pada saat kita melakukan perlukaan. Ya. Kemudian lakukan penampungan darah pada tabung kecil sesuai dengan kebutuhan sampel jika menggunakan tabung. Tapi beberapa pengambilan darah kapiler itu biasanya langsung ditandemkan dengan pemeriksaan apa. Contoh misalkan pemeriksaan hematokrit. Jadi ketika kita mau melakukan pemeriksaan hematokrit, jadi kita sudah siap tuh tabung hematokritnya. Ya, jadi ketika kita lakukan penusukan di jari, kita langsung isi tabungnya. Begitupun misalkan untuk kebutuhan rapid test, ya, untuk kebutuhan rapid test, jadi alat rapid test sudah kita siapkan, kemudian jari kita tusuk, kita lakukan penusukan, kemudian kita langsung teteskan di alat rapidnya. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, karena darah kapiler jumlahnya sedikit dan dia adalah merupakan darah whole blood yang segar, yang harus segera dilakukan tes, makanya kita harus mengetahui tes-tes apa saja yang dilakukan dengan pengambilan darah kapiler. Nah, makanya tugas yang lalu itu saya arahkan ke tugas itu. Kayak kita harus bisa mengetahui jenis kapiler ini, jenis pembuluh darah ini, oh dia menggunakan tes ini menggunakan jenis pembuluh darah ini. Ya. Ya, setelah selesai melakukan pengambilan, kita usap jari kembali menggunakan kapas kering sampai area penusukan benar-benar bersih.
Kemudian ditekan terlebih dahulu sampai darahnya berhenti mengalir, tidak lagi terjadi pendarahan. Kemudian buang bekas jarum keempat ke tempat yang tersedia secara terpisah. Jadi jarumnya ke tempat jarum, kemudian kapasnya ke tempat kapas. Ya, kemudian meja kerja kita bersihkan. Lakukan dekontaminasi dan desinfeksi. Kemudian lepaskan dan buang sarung tangan dengan menggulung keluar. Ini mungkin sudah diajar bagaimana cara melepaskan sarung tangan, handscoon. Seperti itu proses pelepasannya. Kemudian kita cuci tangan setelah handscoon dilepas, cuci tangan dengan sabun air mengalir. Kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan kita cek kembali bekas luka tusukan oleh pasien tadi. Pada pasien apakah masih terasa sakit, apakah darahnya masih keluar atau sudah berhenti. Setelah itu semua selesai, barulah kita ucapkan terima kasih kepada pasien dan memberitahu bahwa pengambilan darah sudah selesai. Sekali lagi bahwa komunikasi dengan pasien itu sangat perlu, karena karena setiap pasien punya hak untuk mendapatkan informasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Itu tertuang dalam undang-undang. Ya. Gambaran singkatnya seperti ini. Kita pilih dan disinfeksi daerah yang akan kita lakukan pangsi. Kemudian lakukan pangsi kapiler. Kemudian kita hapus darah pertama yang menetes. Kemudian kumpul spesimen ke dalam tabung. Ya. Yang terpenting dalam pengambilan darah kapiler adalah jangan terus-menerus melakukan pemijatan, tapi pemijatan dilakukan di awal. Ya, kemudian darah pertama jangan diambil, tetapi dihapus dulu darah pertama. Kemudian jangan dilakukan penusukan sebelum alkohol proses desinfeksi benar-benar selesai atau alkoholnya sudah kering. Itu yang menjadi penting dari proses pengambilan darah kapiler. Nah, pengambilan darah kapiler atau beberapa referensi sebutnya capillary blood collection. Ini biasanya untuk beberapa tes. Dilakukan untuk beberapa tes. Pertama itu untuk malaria parasit, kemudian untuk hitung jumlah trombosit, kemudian untuk melihat mikroskopik sel, kemudian untuk juga melihat morfologi dari BBC. Ya, white blood cell atau leukosit. Nah, jika diperinci tes-tes apa saja contohnya berdasarkan jenis tesnya itu ada namanya rapid test, ada dry blood, ada blood glukosa, kemudian ada untuk donasi atau donor darah, untuk biochemistry test, kemudian ada untuk hematologi test, dan ada juga untuk bleeding time. Ya, lebih rincinya kalian bisa buka buku-buku yang berkaitan dengan tes laboratorium. Ya, ada buku tentang interpretasi tes laboratorium, bisa dibuka nanti dilihat. Ya, diperdalam lagi. Sekali lagi saya katakan bahwa di kelas itu kita hanya mendapatkan 10-20% ilmu, tetapi itu menjadi pengantar untuk kita lebih mengeksplor wawasan yang berkaitan dengan tadi. Jadi jangan bergantung 100% dari pemaparan seorang dosen, karena dosen hanya memberikan pengantar yang kira-kira bisa dikembangkan lagi oleh mahasiswa itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana cara pengambilan darah kapiler? Adalah video pemeriksaan hematokrit. Jadi ini berkaitan dengan pengambilan darah pada pemeriksaan hematokrit. Ya, karena hematokritnya pakai mikrohematokrit, pengambilan darahnya adalah pengambilan darah kapiler. Coba kita lihat. Ya, jadi terlebih dahulu dia siapkan alat dan bahan. Ya, itu mikrotubnya, itu adalah lansetnya. Nah, ini kapas alkoholnya, itu kapas keringnya. Ya.
Itu dempulnya. Nanti di hematologi kalian akan praktekkan ini. Ya, mungkin dempulnya lebih manual dari yang itu. Ya, jadi pertama lakukan desinfeksi. Setelah dipilih jarinya, jari yang memungkinkan sesuai dengan syarat, dilakukan desinfeksi pada jari itu. Setelah itu dibiarkan kering. Ya. Setelah kering, ya, barulah ditusuk. Ya, tidak di pinggir tetapi berada di antara tengah dan pinggir tadi. So, ditekan. Biasanya ada yang menggunakan lancet dengan pen. Nah, ini dia hanya menggunakan lancet. Tadi darah pertama keluar itu dilap dengan kapas kering. Kemudian darah yang selanjutnya itu diisap ya. Dia langsung masukkan ke mikrotub. Ya, mikrotub. Langsung diambil seperti itu. Ya. Kalau untuk pemeriksaan beberapa pemeriksaan lainnya, kayak tadi, misalkan ada yang rapid, langsung diteteskan saja di alat rapidnya, rapid testnya. Ya, cukup sederhana, sangat simple. Tetapi pada beberapa kasus tertentu, misalkan pasiennya adalah orang tua atau pasiennya anak bayi, ya, itu akan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi kondisinya adalah kondisi yang sakit. Ini adalah kondisi pasien yang normal, bisa berdiri, bisa duduk. Tapi pada kondisi tertentu, kondisi yang sakit, orang dirawat di IGD atau dirawat inap, nah itu menjadi tantangan tersendiri pada proses pengambilan ini. Ya, terakhir dilakukan penutupan. Saya kira demikian pembahasan kita kali ini. Oke, saya kira demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah hasanah pengetahuan. Sekali lagi saya katakan bahwa seorang mahasiswa, seorang pembelajar, seorang yang haus akan keilmuan, seorang intelek itu tidak bergantung dari materi yang hanya diberikan oleh dosen, tetapi harus dikaji, harus ditelaah, harus dieksplor kembali wawasan itu. Wawasan yang diberikan oleh dosen itu hanya menjadi pengantar, kemudian untuk diteruskan, dieksplor lebih dalam, karena ilmu itu adalah ilmu yang digali, jadi harus semakin dieksplor. Contohnya misalkan, kenapa harus posisinya di pinggir, kenapa harus membelah sidik jari, proses pelukannya, ya. Kemudian kenapa harus jari tengah, tadi sudah saya jelaskan. Nah, dalam belajar itu setiap pertanyaan yang muncul itu harusnya menjadi dasar seseorang untuk mendapatkan ilmu baru. Seperti bagaimana seorang Einstein itu bertanya, kenapa buah apel jatuh ke bawah, kemudian lahirlah hukum gravitasi. Ya, makanya seorang ilmuwan itu seorang mahasiswa itu harus penuh dengan tanda tanya. Ya. Untuk itu, ini pertemuan kita yang keempat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, saya berulang kali berharap ada yang bertanya, tapi sampai sekarang belum ada. Semoga kali ini bisa lebih penasaran. Kalau ada yang bertanya berarti ada yang penasaran. Ya. Silakan jangan malu-malu, tulis di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk saat ini kita free dulu tugas. Silakan mengeksplor dulu, kalian mengeksplor kembali pengetahuan yang sudah berlangsung ini. Mungkin di beberapa pertemuan lagi kita akan lakukan ujian sesuai dengan jadwal dari prodi. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.